Shalom, saudara, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu memohon anugerah, memohon pertolongan, hikmat, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan terlebih kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tema renungan kita, kejatuhan manusia dan janji penebusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 3 mengisahkan tentang peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah sebuah fakta yang bersifat historis. Akan tetapi kemudian diikuti dengan sebuah janji penebusan yang sering disebut sebagai janji mesianik. Mari kita lihat lebih detail kedua bagian ini. Pertama, tentang kejatuhan manusia. Kita tahu dari kitab Kejadian 1 dan juga Kejadian 2, manusia diciptakan Allah dengan sempurna, tanpa dosa. Tetapi pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa bisa? Kita mengingat bahwa sekalipun manusia diciptakan sempurna, namun kesempurnaan manusia adalah kesempurnaan sebagai ciptaan yang memiliki keterbatasan. Kondisi manusia sesungguhnya bisa tidak berdosa. Akan tetapi manusia memilih untuk mengikuti kehendaknya dibandingkan dengan kehendak Allah. Memang kalau kita perhatikan, di sana disebutkan ada ular, ya, iblis yang disebut sebagai ular ayat 1, yang mempengaruhi bahkan menipu Adam dan Hawa. Tetapi keputusan akhir tetap ada pada manusia itu. Apakah mereka mau mendengar suara iblis atau taat kepada suara Allah? Ketidaktaatan pada perintah Allah, itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sebagai konsekuensinya, manusia harus mengalami kematian, keterpisahan dengan Allah. Manusia kehilangan segalanya, kehilangan martabat rohani. Mereka mengalami rasa takut dan rasa malu. Mereka mengalami kerusakan total, rusak hubungan atau relasi dengan Allah. Dan juga endingnya menuju kepada kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Inilah fakta kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang kedua, janji penebusan. Memang bahwa manusia sudah berdosa. Dan di dalam keberdosaannya, manusia berusaha menyelamatkan dirinya, tetapi tidak bisa sama sekali. Kita membaca dalam Kejadian 3, Allah lah yang mencari dan memanggil manusia itu. Menyadarkan mereka bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan. Ada konsekuensi dosa mereka, yaitu adanya kesusahan di dunia, dan akhirnya akan mengalami kematian. Namun sekali lagi kita bersyukur ada suara kasih Tuhan yang lembut dan memberikan janji yang layak dinantikan. Itulah ayat yang kita baca, Kejadian 3:15. Bagian ini sering disebut sebagai Injil pertama atau proto-evangelion di dalam perjanjian lama. Kabar baik tentang kedatangan Mesias Sang Penebus yang membawa kepada kepastian keselamatan dan kemenangan total. Di sana disebutkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular.
dan ular akan meremukkan tumitnya. Saudara, nubuat ini sudah digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, bahkan yang sudah menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Ketidaktaatan Adam yang pertama menenggelamkan kita ke dalam dosa. Tetapi ketaatan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi orang-orang percaya. Bisa kita baca Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Adam yang pertama adalah pencuri dan diusir dari Taman Eden. Adam yang terakhir berkata kepada seorang pencuri bahwa ia akan masuk ke dalam Firdaus. Di dalam Adam kita mati, tetapi di dalam Kristus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh iman. Kita menolak segala bujuk rayu kuasa iblis. Tetapi sebaliknya, mari kita senantiasa bersyukur karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dan itu adalah kasih karunia terbesar. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Karena itu, mari kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Allah. Sehingga kita berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami mengucap syukur firman Tuhan memberikan kami pencerahan. Dan kami memohon supaya Allah Roh Kudus senantiasa yang memimpin, mengajar kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, dan Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. Salam.